Guys, oke, selamat pagi. Gue mau menginformasikan bahwa gue hari ini mau membahas tentang Europa League lah, atau kasta kedua setelah Liga Champions Eropa yang berakhir. Tapi gue hari ini gue mau bahas dua pertandingan aja, mungkin yang gue tonton di video ya, mungkin cuplikan highlightnya. Kalau gue nggak pernah sih gue nonton live streaming, paling gue bangun kadang jam 4. Oke, yang pertama gue mau ngebahas tentang Bolonya versus Aston Villa lah, dimana mengejutkannya, dimana Aston Villa berhasil mengalahkan tuan rumah Bolonya melalui gol yang dicetak oleh siapa tuh ya, di menit 4 melalui Ezri Konsa lah, dari Aston Villa sendiri lah. Mungkin yang gol kedua juga dari pemain Aston Villa sendiri, yakni namanya Oli Watkins di menit 51, dan juga di menit 91 gol dicetak oleh pemain Bolonya, yakni Giroud lah, namanya Giroud. Tahu tuh pemain Inggris atau Wales itu di menit 91, dan terakhir di menit 95 itu dicetak oleh Oli Watkins juga. Hasilnya juga membuat Aston Villa untuk peluang lolos ke semifinal Europa League masih terbuka lebar, dimana kan Europa League juga bermain dua leg ya, mungkin dua leg juga lah sama. Itu juga yang apes mungkin Bolonya ya, mungkin kayak klub Italia yang sekarang di Liga Champions, di Europa League lagi menurun banget lah, mungkin itu juga kena imbas dari tim nasional Italia sendiri yang lagi menurun banget lah. Mungkin di klubnya juga sama tuh, Bolonya apalagi ya, mungkin ya, karena mungkin spaghetti bolognese ya mungkin. Tapi ya kalau klub bolanya mah nggak terlalu ini banget lah. Memang Italia kayak gitu, Juve, Inter Milan, AC Milan. Kalau bolanya nih emang kasta tengah dia, di tier 2 lah, udah mati masuk Europa League lah. Ya itu sih mungkin pelajaran juga buat Bolonya, sekaligus klub Italia harus lebih giat lagi lah untuk bersaing dengan klub-klub Liga Inggris kayak ini Aston Villa, kayak Chelsea, Arsenal, Liverpool, MU yang masih fansnya tuh di Indonesia banyak lah. Mungkin Italia nih harus bangkit lagi lah, mungkin ya, terutama timnasnya ya, timnas sama klubnya mungkin yang lagi menurun sekarang efek imbasnya dari situ lah, itu menurun lah. Oke, sedangkan yang gue mau bahas kedua mungkin terkait Porto ya, klub Portugal ya, versus Nottingham Forest dari klub Inggris, hanya berakhir imbang melalui 1-1 lah. Gol dicetak oleh siapa tuh, William Gomez ya, di menit 11 atau 13 gitu, ya 11 lah pokoknya. Dan gol kedua juga dari gol bunuh diri dari gol Porto, yakni Martin Fernandes. Ya skor berubah menjadi 1-1 lah. Mungkin ya kalau berbicara Porto emang sebenarnya bisa menang besar ya, mungkin kalau Portugal paling kuat ya, mungkin ya Sporting Lisbon sama Porto biasanya. Kalau Benfica nggak terlalu inilah, jelek lah sama tim. Ya emang Porto emang, yang gue tahu dulu kan pelatih Jose Mourinho. Kalau sekarang gue nggak tahu, nggak pernah lihat. Cuma kalau bicara Porto emang harusnya mungkin harus lebih berbenah lagi lah di leg kedua kan. Dia bermain ntar leg kedua di markasnya Nottingham Forest. Nah itu juga harus hati-hati banget, karena emang klub Liga Inggris ini selalu menawarkan kejutan ada mati ya, terutama kayak tim-tim papan tengah kayak Aston Villa, kayak Nottingham Forest, itu juga bisa mengalahkan tim besar juga. Nah, ini Porto harus lebih lihat lagi lah, lihat tim lawan seperti Nottingham ini lah, agar bisa melawan tuh caranya gimana gitu. Oke, kalau gue sih, menurut gue emang pada intinya emang di Europa League emang sama ya, mungkin leg 1 leg kedua bisa main di kandang lawan, saya kadang di kandang lawan juga mungkin. Menurut gue emang Europa League ajang tier kedua lah mungkin kan. Pokoknya emang 3 tier ini kan, UCL tier pertama, Europa League tier kedua, yang Europa Conference League di tier ketiga lah dalam arti mungkin ya, mungkin kayak tim-tim tengah kayak Aston Villa, Nottingham kan mainnya di tier 2 ya, mungkin karena tim papan tengah mungkin dapat yang di Europa League lah. Oke, itu aja yang gue sampaikan mengenai tentang Europa League. Kalau gue apabila masih baik kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.